Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan belajar PCT atau konseling pre-testing HIV. Jadi sebelum pasien itu kita lakukan tindakan pemeriksaan tes HIV, maka kita lakukan tindakan konseling HIV. Untuk yang pertama itu di tahap reinteraksi, kita membaca catatan keperawatan pasien. Apakah pasien akan kita lakukan tindakan pre-testing HIV. Kemudian mempersiapkan diri perawat. Kemudian mempersiapkan ruangan. Ruangannya harus cukup nyaman, kemudian cukup tenang sehingga bisa kita gunakan untuk konseling. Kemudian selanjutnya kita mempersiapkan alat-alat yang kita butuhkan, di mana alat-alatnya adalah media yang kita gunakan untuk konseling, bisa nanti leaflet, bisa nanti poster, bisa booklet dan lain-lain. Kemudian jam layanan, kemudian tisu, kemudian tempat sampah jika itu diperlukan. Kemudian masuk di tahap selanjutnya adalah tahap orientasi, di mana kita akan bertemu dengan pasien atau dengan klien kita. Selamat pagi Ibu, silakan duduk. Terima kasih. Kalau boleh saya tahu Ibu namanya siapa ya? Dina. Oh iya, ya sesuai dengan yang ada di catatan rekam medis ya Ibu ya. Ya. Ya Ibu, hari ini kita akan melakukan konseling karena sesuai dengan catatan tadi Ibu ingin melakukan tindakan tes HIV ya Ibu ya. Ya, dimana nanti tujuannya adalah supaya nanti Ibu paham apa itu HIV, kemudian apa sih sebenarnya tujuan dari Ibu melakukan tes HIV. Ya. Waktu yang nanti akan kita butuhkan adalah sekitar 10 sampai dengan 15 menit ya Ibu ya. Apakah Ibu bersedia? Ya. Nanti segala privasi dan apa yang Ibu sampaikan nanti akan saya jaga kerahasiaannya. Benar ya? Ya. Sebelum kita mulai, apakah Ibu ingin bertanya? Enggak. Ya. Sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya Bu ya. Ya, maka kita berdoa bersama-sama supaya Ibu selalu diberikan kesehatan ya Bu ya. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma robbanasi hasibil baksa isfi antasapi lasifaan sifauka layugodiru salam. Ya, kemudian selanjutnya masuk ke tahap kerja. Ya, Ibu, kita mulai ya Ibu ya. Apakah Ibu duduknya sudah cukup nyaman? Oh iya. Ya, kalau boleh saya tahu Ibu, sebenarnya Ibu datang ke sini untuk melakukan tindakan tes HIV itu Ibu bisa ceritakan kenapa Ibu bisa ingin melakukan tindakan tes HIV? Jadi itu gini, dulu saya pernah pakai narkoba Mbak. Narkobanya jenis yang suntik. Oh iya. Terus kemudian saya sering ganti-ganti jarum dengan milik teman-teman saya juga. Berarti Ibu dulu pernah menggunakan narkoba suntik ya, kemudian sering menggunakan di jarum suntik itu tadi ya Ibu ya, sehingga Ibu hari ini Ibu melakukan kunjungan untuk melakukan tes HIV ya. Ibu sangat tepat sekali ya Bu ya. Sebelumnya apakah Ibu sudah tahu apa itu HIV? HIV itu semacam penyakit yang sampai saat ini belum ada obatnya ya Mbak ya. Iya. Kalau sepanjang yang saya tahu sih. Kemudian di samping itu kalau sudah benar-benar positif, bisa saja nanti dikucilkan dari masyarakat juga, karena mereka mungkin bisa jadi takut tertular. Itu benar enggak ya? Ya benar sih Ibu ya. Ini saya jelaskan sedikit dulu ya Ibu ya, apa itu HIV itu ya Bu ya. Jadi HIV ini adalah human immunodeficiency virus, di mana virus ini menyerang sistem kekebalan tubuh kita sehingga kita akan mudah sakit. Di mana kumpulan berbagai macam gejala dari HIV itu nanti bisa menyebabkan yang namanya penyakit AIDS gitu ya. Jadi Ibu kalau nanti Ibu mengalami penyakit HIV ini memang belum bisa disembuhkan untuk saat ini Ibu. Jadi hanya untuk menekan virusnya saja yang saat ini obat yang ada. Ya, dimana Ibu nanti untuk
nanti ibu bisa lakukan beberapa tindakan, yaitu yang pertama, ibu sekarang sudah tidak menggunakan narkoba suntik lagi? Sudah enggak. Oh iya, jadi itu yang bisa menyebabkan terjadinya HIV itu karena ibu menggunakan narkoba suntik, di mana alat suntiknya itu tidak steril, jadi digunakan oleh orang lain berganti-ganti, itu bisa menyebabkan ibu nanti bisa tertular HIV. Kemudian ibu mungkin berhubungan badan dengan berganti-ganti pasangan seks, itu juga bisa menyebabkan terjadinya HIV. Itu ya Bu ya, sedikit pengantar terkait dengan HIV. Kemudian menurut ibu ini seperti apa sih HIV itu yang sekarang berkembang di masyarakat terkait dengan mungkin faktanya atau mungkin mitosnya yang saat ini ibu tahu? Ya, untuk HIV itu seperti yang tadi saya sampaikan juga, dan mungkin sudah disampaikan sama Mbak juga, kalau penyakit HIV itu menular sehingga masyarakat sekitar otomatis juga akan takut tertular seperti itu. Mungkin itu sampai selain itu juga HIV juga belum ada obatnya ya, tadi yang bersampaikan. Saya tetap berharap saya tidak positif sehingga saya nanti bisa hidup normal seperti masyarakat lain. Ya, kita memang berharap hasilnya nanti ibu tidak mengalami HIV atau hasilnya HIV negatif ya ibu ya. Jadi memang benar ya, tetapi belum semuanya benar. Jadi faktanya memang HIV itu penyakit yang sampai saat ini memang belum ada obatnya, atau mungkin obatnya itu bukan sebagai penyembuh gitu ya. Jadi obatnya ini hanya untuk menekan jumlah virusnya supaya nanti virusnya tidak berkembang di dalam tubuh gitu ya. Sebenarnya terkait dengan mitos, memang sih yang berkembang di masyarakat itu bahwa seorang yang terkena HIV itu pasti dari golongan orang yang tidak baik gitu ya masa lalunya. Sebenarnya sih tidak seperti itu juga. Banyak juga yang ibu rumah tangga itu terkena HIV gitu ya. Jadi tidak semuanya yang berkembang di masyarakat itu sesuai dengan koridor bahwa kita HIV itu dari golongan orang yang tidak baik. Sebenarnya sih tidak seperti itu ya. Dan banyak juga yang sekarang itu bisa survive dengan HIV gitu ya, yang dia itu bisa hidup bertahun-tahun, tetapi ya itu kita harus minum obat antiretroviral itu dengan rutin. Jadi tidak boleh sampai bolong, karena nanti kalau sampai bolong virusnya nanti akan berkembang lagi di dalam tubuh gitu. Ibu punya suami ya? Iya, baru saja menikah. Oh iya. Ini kalau boleh saya tahu ibu untuk menilai resiko di dalam diri ibu sehingga ibu tes HIV ini, kira-kira ibu mengalami resiko tidak untuk terkena HIV? Berdasarkan penjelasan tadi, salah satunya faktor pencetus saya juga memang beresiko untuk positif, tapi saya tetap berharap negatif lah Mbak. Ya memang sih sesuai dengan apa itu kita terkena HIV atau tidak itu kan memang ada resiko di situ ya, karena dulu ibu pernah mengalami atau ibu pernah melakukan tindakan berganti-ganti jarum suntik. Jadi memang kita atau ibu beresiko untuk terkena HIV itu tadi. Ya ibu, hari ini tepat sekali ya ibu ya. Ibu mau untuk melakukan tes HIV secara sukarela gitu ya. Jadi di sini saya akan menjelaskan terkait dengan keuntungan dan kerugiannya gitu ya. Jadi untuk keuntungannya memang nanti kita akan tahu gitu ya, kita akan tahu apakah kita HIV positif atau negatif gitu ya. Keuntungannya yang lain ya nanti kita akan lebih cepat untuk dilakukan tindakan, misalkan ibu harus cepat untuk kita lakukan tindakan pengobatan sehingga nanti HIV-nya tidak berkembang sampai ke AIDS gitu ya. Tetapi untuk kerugiannya ya karena kita tahu tentunya kita harus kita persiapkan gitu ya terkait dengan mental kita, karena kita akan menghadapi bahwa seumur hidup kita akan terinfeksi HIV itu sendiri gitu ya. Tapi kita berharap bahwa ibu nanti hasilnya negatif ya Mbak ya. Ya gitu. Kemudian nanti kalau ibu siap kita lakukan tes HIV, nanti selanjutnya ibu akan saya kasih pengantar untuk ke laboratorium. Nanti silakan ibu untuk melakukan tes HIV di sana, ya.
nanti untuk hasilnya akan kita diskusikan di pertemuan selanjutnya, mungkin besok ya, jika nanti hasilnya sudah kita ketahui atau hasilnya sudah ada. Ya, kita berharap nanti hasilnya akan negatif ya Ibu ya. Ya, tetapi kemungkinan nanti ada positif yang nanti akan kita lakukan diskusi yang lebih lanjut gitu ya. Kemudian jika nanti memang hasilnya positif ya Ibu harus tetap ada semangat, kemudian Ibu harus tetap berusaha untuk menerima status HIV-nya. Jadi status HIV itu bukan akhir dari segalanya gitu ya. Banyak orang-orang yang hidup dengan HIV sampai dia bertahun-tahun gitu ya. Jadi Ibu tidak usah kehilangan semangat, tidak usah kehilangan mentalnya, sehingga nanti Ibu tidak terpuruk sampai mungkin nanti Ibu sampai ada usaha untuk bunuh diri seperti itu ya. Ini yang saya mau tanyakan, nanti apa sih yang akan Ibu lakukan ini jika nanti ternyata kok hasilnya positif gitu ya Ibu ya. Ya kita berharapnya sebenarnya tetap negatif sih Ibu. Kalau ditanya tentang itu, saya tuh tetap berharap masih negatif hasilnya Mbak. Jadi kalau ditanya apa yang harus saya lakukan, ya mungkin saya hanya bisa berdoa seperti itu. Ya kita pasrahkan ya Ibu ya kepada Allah ya. Yang penting nanti kita berusaha, sekarang Ibu sudah berusaha untuk tidak menggunakan narkoba suntik lagi, itu sudah hal yang bagus sekali gitu ya. Karena untuk menghindari kita terpapar HIV tentunya gitu ya. Kemudian di rumah itu Ibu kira-kira yang bisa memberikan dukungan, support itu siapa? Suami, ya apa-apa kalau cerita kayak gitu, dari mulai masa lalu saya, kemudian tentang narkoba ini juga pernah saya ceritakan, sehingga kemungkinan untuk resiko seperti ini ya insya Allah suami tetap mendukung untuk saya melakukan tes HIV. Oh iya, berarti suaminya sudah bagus sekali ya, memberikan dukungan, memberikan support supaya nanti Ibu apapun hasilnya gitu ya, suami tetap menerima Ibu sebagai istrinya gitu ya, tetap menerima Ibu apa adanya gitu ya. Ya. Sebelum kita lakukan tes ini Ibu, saya berikan waktu untuk berpikir apakah Ibu sudah siap atau belum gitu ya Ibu ya untuk kita lakukan tes. Sebentar ya Pak, Ya, saya tak pikir dulu. Insya Allah saya akan melakukan tes HIV. Oh ya, karena Ibu sudah memberikan pilihan gitu ya, Ibu sekarang sudah siap untuk kita lakukan tes, maka Ibu kita berikan info konsen dulu atau surat pernyataan bahwa Ibu bersedia untuk kita lakukan tes. Ya, silakan Ibu tanda tangan di bawah sini. Ya Ibu, ini tadi Ibu sudah tanda tangan ya terkait dengan info konsen, karena memang itu syarat pertama yang nanti sebelum Ibu lakukan tindakan tes. Ini saya isi dulu terkait dengan formulir, kemudian form rujukan yang nanti akan kita berikan ke laboratorium ya Bu ya. Kemudian ini Ibu nanti silakan dibawa ke laboratorium, kemudian silakan nanti Ibu lakukan tindakan tes HIV ya. Nanti tes darah seperti itu. Iya, nanti diambil darahnya, kemudian nanti akan dilakukan tes, kemudian kalau sudah ada hasilnya nanti kita akan ketemu kembali. Gitu. Mungkin insya Allah besok pagi ya Bu ya. Ya, di tahap yang terakhir adalah tahap terminasi. Kita mengevaluasi pasien dari hasil yang sudah kita lakukan tindakan konseling tadi. Ya, Ibu, bagaimana perasaannya setelah kita lakukan tindakan tadi? Ya, saya merasa cukup beruntung sudah mendapatkan informasi dari Mbak mengenai HIV. Setidaknya saya tahu apa yang harus saya lakukan selanjutnya. Oh ya, tadi sudah bagus sekali ya Ibu ya. Ibu sudah mau atau sudah bersedia untuk dilakukan tes secara mandiri atau secara sukarela ya Ibu ya. Kemudian nanti
saya harap Ibu tetap bersabar ya Bu ya untuk hasilnya seperti apa. Kalau memang hasilnya nanti tidak sesuai dengan yang diharapkan, mohon nanti Ibu tetap bersabar karena memang ini mungkin adalah suatu ujian yang kita berikan dari Allah gitu ya. Tetapi kita tetap harus bersabar karena memang Allah itu akan baik atau akan memberikan amal-amal bagi orang yang selalu bersabar gitu ya. Kemudian ini silakan nanti Ibu ke laboratorium, kemudian besok kita akan ketemu lagi ya di jam yang sama insya Allah ya. Kemudian silakan Ibu bisa ke laboratorium ya. Saya ucapkan selamat pagi ya Ibu ya. Pagi. Terima kasih ya Mbak. Ya, demikian video pembelajaran skill voluntary counseling testing HIV atau pre-testing HIV. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.